lanjut belajar M365. Kali ini kita akan belajar mengenai OneDrive for Business. Sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari channel ini. Apapun profesi kita yang berhubungan dengan komputer, tentunya kita berurusan dengan file. Bisa itu adalah file dokumen, bisa itu adalah file spreadsheet, bisa itu adalah file PDF, bisa itu adalah file gambar atau file video, dan lain sebagainya. Di era work from home ini, kita membutuhkan sebuah teknologi untuk kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan satu tim kita. Ya. Salah satunya adalah kita berbagi file dengan rekan kerja kita. OneDrive adalah teknologi cloud dari Microsoft yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan kolaborasi file dengan rekan kerja kita. Di video kali ini, kita akan fokus pada OneDrive for Business. Apa bedanya OneDrive personal dengan OneDrive for Business? Sekarang kita lihat dari websitenya OneDrive. Kita buka onedrive.com. Nah, kita lihat di bagian perbandingan paket dan harga. Pada OneDrive biasa atau OneDrive personal, disebut juga OneDrive Basic, itu bisa kita dapatkan dengan gratis dengan cara kita daftar email kita ke website Microsoft. Nah, di sini kita akan mendapatkan storage sebesar 5 GB ya. Dan kita loginnya menggunakan alamat email personal kita, misalkan menggunakan Outlook, misalkan menggunakan Hotmail ataupun Anda menggunakan Gmail, itu juga bisa. Anda mendapatkan 5 GB. Ada opsi untuk Anda bisa upgrade ke penyimpanan sekitar 100 GB dengan harga sekitar 29.000 per bulan. Nah, beda dengan OneDrive personal atau OneDrive basic ini, ada lagi opsinya adalah OneDrive for Business. OneDrive for Business adalah bagian dari M365. Kalau Anda berlangganan M365, paket yang paling dasar itu adalah M365 Business Basic, ya. Anda akan mendapatkan storage sebesar 1 TB, ya. Jadi kalau yang gratis tadi 5 GB, kalau yang ini mendapatkan 1 TB. Selain menjadi bagian dari M365, kita juga bisa berlangganan OneDrive for Business sebagai standalone package. Ya. Ada OneDrive for Business paket 1 dan juga ada OneDrive for Business paket 2. Bedanya apa? Pada OneDrive for Business paket 1, kita akan mendapatkan storage sebesar 1 TB per account. Sedangkan pada OneDrive for Business paket 2, storage yang diberikan adalah unlimited. Sebelum user bisa menggunakan OneDrive for Business, kita perlu melakukan pengecekan apakah user tersebut memiliki langganan Office 365 atau M365 atau OneDrive for Business. Kita masuk ke Office Portal sebagai admin, ya. Kemudian kita masuk ke dalam Admin Center. Lalu kita ke User, Active User. Nah, dalam hal ini kita menggunakan user Sagi. Oke. Di user ini saya sudah mengassign license M365E5 ya, yang di dalamnya sudah termasuk OneDrive for Business. Kita juga bisa lihat di tab OneDrive, ini adalah space yang digunakan oleh user ini terhadap kuotanya. Kalau dalam hal ini, saya baru menggunakan 0 dari 1 tera yang saya punya. Untuk mulai menggunakan OneDrive for Business, dari Office Portal, masuk ke dalam OneDrive. Ini adalah tampilan awal dari OneDrive. Untuk upload file ke OneDrive, kita bisa sesimpel, kita ada satu folder, kita drag drop filenya ke sini. Nah, dia akan upload satu persatu filenya, ya, yang nanti kita bisa langsung share ke rekan kerja kita file yang sudah kita upload di sini. Setelah kita melakukan upload file ke OneDrive, kita bisa melakukan share dengan cara klik share. Ada beberapa mode kita melakukan sharing di OneDrive. Yang pertama itu adalah orang-orang di dalam organisasi kita saja. Yang kedua, orang-orang dalam organisasi kita, tapi kita pilih orangnya siapa. Yang ketiga, itu adalah siapapun yang memiliki link di OneDrive ini bisa melihat dari file ini, ya. Nah, ini perlu di set enable dulu untuk misalkan kita mau men-share link file tersebut ke orang di luar organisasi.
Nah, pada contoh kali ini saya akan share ke salah satu rekan di organisasi, misalnya itu adalah Budi Irwanto. Oke. Nah, misalkan kita beri pesan, ini file Word untuk silabus. Oke, kita send. Bersamaan dengan tadi kita klik tombol share, orang tersebut akan menerima notifikasi berupa email bahwa ada orang yang melakukan sharing file di OneDrive. Nah, sekarang kita lihat sisi dari Budi. Di portal Office dari akun Budi, ya, dia akan bisa melihat bahwa dia sudah memiliki akses ke file yang tadi di-sharing oleh Sagi. Begitu pula kalau kita melihat ke email dari Budi. Budi akan menerima email mengenai bahwa dia diberikan share satu file oleh Sagi. Budi bisa langsung membuka file ini dengan cara klik. Dia akan langsung membuka file yang di-sharing oleh Sagi. Selain itu, karena kita sudah menginstal Microsoft Office di desktop, kita bisa mengedit file ini di desktop app. Di sisi Sagi, dia juga bisa membuka file ini di saat yang bersamaan. Nah, dia akan melihat bahwa saat ini Budi sedang online dan melakukan edit file. Oke, nah dia akan lihat Budi sedang online mengedit file ini. Sekarang kita ke sisi Budi. Di sisi Budi juga akan mendapat notifikasi bahwa ada orang ya yang melakukan editing dokumen pada saat itu. Sagi dan Budi edit bersamaan. Hal ini kita sebut sebagai kolaboratif edit ya. Oke, kita akan sambung di video selanjutnya. Untuk sekarang itu dulu.